Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Azahri dari PS kelas 1B. Aku Sarah Sajida dari PS 1B juga. Nah, di sini kita bakal ngelanjutin podcast, tapi berbeda bab ya Sarah ya. Oke. Nah, kali ini aku sebagai pembawa materinya dan Sarah sebagai narasumbernya. Nah, kita membahas apa nih Sarah? Aku di sini mau jelasin beberapa kayak kedudukan muamalah dalam Islam sih. Kamu mau tanya apa dulu nih? Aku boleh tanya-tanya nih? Boleh dong. Oke, aku tanya-tanya, kamu jawab ya? Ya enggak lah, ya pastilah. Oke, aku tanya-tanya ya. Kita membahas tentang kedudukan muamalah dalam Islam. Nah, aku pengen tahu nih, gimana sih kedudukan muamalah dalam Islam menurut segi ekonomi nih? Oh, ini pasti dari ekonomi dulu ya. Aku jelasin. Nah, sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional dengan sebab situasi kelahirannya secara terpisah, ekonomi Islam adalah maka keistimewaan terpenting ekonomi Islam adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu kaidah dan akhlak. Jadi harus berkaitan dengan akidah dan akhlak ya. Betul. Nggak boleh jauh-jauh ya Sarah ya. Nah, ini kan dengan demikian ini juga terkait dengan akhlak lagi ya. Itu ekonomi Islam itu jadi kayak nggak sembarang gitu, harus sesuai dengan akidah dan akhlaknya juga. Itu masih masuk gitu. Jadi harus belajar akidah dulu ya. Baru kita belajar kedudukan Islam dalam fikih dalam Islam. Betul. Terus ada nggak sih menurut pendapat para ulama tentang kedudukan fikih itu? Oh, ada dong. Nih ulama pun sepakat ya kalau muamalah itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting atau daruriyah basyariyah. Itu kayak penting banget gitu loh kalau muamalah itu dalam Islam. Terus ada nggak sih kayak menurut para ulama ada nggak sih? Tadi kan udah ada kan. Nah, ini ada lebih akurat ya, ini dari Hussein Sahata. Itu ulama ya? Iya udah. Dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami ia bermuamalah sebagai kepatuhan maha syariah Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat tanpa ia sadari gitu. Jadi harus belajar akidah dulu ya. Nggak boleh sembarangan kalau belajar fikih itu ya. Oke. Terus ada nggak sih hukum itu gimana sih? Wajibkah atau hanya sunnah gitu? Wah, ini pertanyaannya penting banget ya. Ya pastinya fardu ain atau wajib ya. Karena fikih muamalah ini kan ekonomi, ini menduduki posisi yang penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah ini. Karena itu hukum mempelajarinya itu wajib ain atau fardu bagi setiap muslim gitu. Jadi hukumnya wajib ya. Nah, kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Nah, bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah. Kayak seperti mencari nafkah, memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara gitu. Terus ada nggak sih? Aku mau tanya lagi boleh? Boleh. Tentang sistem syariah dalam fikih itu gimana sih? Oh, kalau sistemnya itu kan sistem syariah ini kan sistem yang paling baik ciptaan Allah yang harus diikuti. Jadi kayak ini ada suatu kutipan, ini berbunyinya, kemudian kami jadikan bagi kamu suatu syariah, maka ikutilah syariah itu, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang memahami syariah gitu. Jadi ada penggalan dari surat apa tadi ya? Al-Jathiyah ayat 18. Nah, itu penting banget ya. Jadi kita tuh nggak boleh kayak mengikuti hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu orang-orang yang memahami syariah aja gitu. Terus aku mau tanya lagi nih Sarah, ada nggak sih akibat dari mengabaikan kajian dari muamalah ini? Wah, pastinya ada banget ya. Semua kita yang lakukan pasti ada akibatnya ya. Kalau itu buruk atau baik itu kan pasti ada akibatnya kan. Nah, ini kalau mengabaikan kajian muamalah ini ada akibatnya. Salah satunya umat Islam tidak memahami fungsi uang, sehingga tanpa rasa berdosa mereka pun kayak riba di bank, asuransi, itu kan termasuknya kan nggak boleh kan. Itu termasuk akibat mengabaikannya itu berdosa karena termasuk riba kalau melalaikan ya. Iya betul. Terus umat
umat Islam pun ikut spekulasi mata uang. Itu kan sering banget terjadi di Iya. masyarakat umum gitu. Bahaya ya kalau Bahaya terjadi. banget sih. Ada lagi nggak Ada kira-kira? lagi dong, ini kayak misalnya DPR atau DPRD Muslim tidak paham kebijakan fiskal Islam dan menyusul APBD atau APBN. Itu kan keuangan kan. Iya, APBN. bahaya banget ya. Apalagi pejabat nih kan harus tahu dan mempelajari fikih-fikih muamalah gitu ya. Karena kan berdampak sampai ke seluruh Masyarakat gitu ya. Betul. Paham, paham, paham. Terus aku mau nanya lagi, apa ya? Ada nggak sih larangan-larangan kita saat melakukan fikih muamalah ini? Wah, pastinya banyak banget ya, karena tuh kayak muamalah kan emang tadi kan balik lagi kan, kita tuh hampir setiap hari kayak dari pagi sampai sore kan pasti kita melakukan aktivitas muamalah itu kan. Nah, pastinya ada banyak aktivitas yang tanpa didasari tuh kadang itu yang dilarang gitu loh. Ini salah satunya itu tidak boleh beraktivitas perbankan kecuali kalau muamalah dulu. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan orang ya yang bekerja di bank. Kita harus mempelajari terlebih dahulu apa sih muamalah itu, biar nanti kalau kita melakukan transaksi di bank itu kita nggak salah Nggak atau ribet sendiri ya. betul, terus nggak terjerumus dalam hal riba. Riba. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Ada dong, ini tidak boleh beraktivitas pegadaian, terus kayak koperasi, pasar modal, asuransi itu kecuali ya itu paham fikih muamalah dulu. Penting ya ternyata ya Penting fikih banget. muamalah dalam berkehidupan sosial. Betul. Nah, apalagi ya Sarah ya? Kayaknya Cukup kayaknya. iya, kayak udah itu ya. Udah apa Cukup ya? jelas ya penjelasannya. Betul. Oke, mungkin kita bakal ketemu lagi di next bab untuk apa lagi? Ada yang mau Oke. disampaikan nggak? Ya intinya kita harus berhati-hati dalam melakukan transaksi dimanapun kalian. Kita harus paham dulu fikih Harus muamalah itu berkaitan apa. dengan betul. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kurang, mohon maaf.